Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperbolehkan sekolah yang berada di zona hijau dan zona kuning untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Hal ini dilakukan seiring direvisinya Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri, yakni Mendikbud, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 menimbulkan dua dampak yang serius, yakni ancaman putus sekolah dan risiko terjadinya lost generation. Namun demikian, Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan jika kebijakan pembelajaran tatap muka tersebut sifatnya tidak dipaksakan. Akan tetapi, jika pihak sekolah tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka, maka protokol kesehatan tetap harus diberlakukan. Lalu, bagaimana sikap pemerintah Kabupaten Berau terhadap kebijakan terbaru Mendikbud tersebut, mengingat Berau berada pada zona kuning? Saat ini rekan kami Natasha telah berada di kantor Bupati Berau untuk mencari informasi tersebut. Silahkan Natasha. Baik Dini, pemirsa, saat ini saya sedang berada di kantor Bupati untuk mewawancarai Bupati terkait dengan pendidikan di era new normal, di mana banyaknya masyarakat atau orang tua yang mengeluhkan tentang sistem pembelajaran daring dan juga beberapa wilayah terutama kampung-kampung yang belum mendapat akses internet yang cukup memadai. Untuk itu, mari ikuti saya. Baik pemirsa, saat ini saya telah bersama Bapak Bupati Muharram untuk mewawancarai mengenai bagaimana sistem pendidikan di era new normal. Baik Pak, dengan adanya sistem pendidikan di era new normal ini, banyak masyarakat dan juga orang tua yang mengeluh tentang naiknya perekonomian mereka karena harus membeli kuota yang mahal. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut Pak? Ya, terima kasih Anyus yang telah datang mewawancari saya terkait dengan pelaksanaan pendidikan di era new normal ini. Yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu kita sudah ada rapat dalam rangka menindaklanjuti instruksi dari Bapak Menteri Pendidikan Republik Indonesia bahwa di daerah yang kondisinya hijau dan kuning sebetulnya sudah diperbolehkan untuk menyelenggarakan pendidikan secara offline atau secara langsung. Menggunakan tatap muka tentu dengan kriteria mematuhi protokol kesehatan. Sehingga harapan saya sebetulnya terkait dengan kondisi ini paling tidak ada rentang waktu yang kita harapkan tidak terlalu lama lagi kita belajar secara online. Walaupun demikian, saya juga ingin merespon bahwa hasil dari rapat kami secara internal di Pemda Kabupaten Berau dengan mengundang stakeholder yang terkait, Kementerian Agama, kemudian Dinas, kemudian kami sendiri sebagai pemerintah daerah, Bupati. Itu kemarin ada beberapa kriteria yang saya sampaikan, walaupun saya tidak tuntas mengikuti rapat itu. Yang pertama adalah opsi pertama bahwa seluruh sekolah buka. Ya, seluruh sekolah buka. Opsi yang kedua adalah menyepakati daerah kota dan ibu kota kecamatan untuk sementara kita close, tidak adakan tetap seperti biasa menggunakan sistem online. Tetapi daerah yang relatif di pedesaan, kemudian di kecamatan-kecamatan yang jauh dari tidak terlalu ramai, itu kita beri opsi untuk belajar secara offline, secara langsung. Opsi yang ketiga yang saya tawarkan waktu itu adalah menyepakati antara pihak kepala sekolah dengan komite sekolah. Nah, bersepakat bahwa sekolah ini kita buka atau bersepakat sekolah ini kita tutup. Dan ternyata waktu itu karena saya sangat mepet waktunya, kemudian saya lepaskan mereka untuk memilih 3 opsi ini. Ternyata hasil keputusannya adalah dipilih opsi yang pertama, di mana ibu kota kecamatan, kecamatan terdekat, misalnya Kecamatan Tanjung Horde, Kecamatan Gunung Tabur, Sambaliung, dan Teluk Bayu, itu sementara tidak dilaksanakan proses belajar mengajar secara langsung, tapi menggunakan sistem daring. Kenapa? Karena
perkembangan penularan COVID-19 ini di ibu kota yang justru lebih banyak. Sehingga untuk mengurangi itu berdasarkan saran dan masukan dari Dinas Kesehatan diharapkan bahwa cukup yang kita buka adalah daerah-daerah yang relatif tidak terlalu ramai. Nah, menjawab pertanyaan tadi bahwa bagaimana menyikapi dengan biaya kuota yang kadang-kadang memberatkan orang tua dan lain sebagainya. Saya menyarankan bahwa menindaklanjuti pihak sekolah sebaiknya menindaklanjuti apa yang menjadi instruksi dari Menteri Pendidikan yang mengatakan bahwa dana bosna sesungguhnya itu bisa dialokasikan sebagian untuk membiayai anak-anak sekolah dalam rangka untuk membeli kuota. Tentang teknisnya bagaimana, saya kira pihak sekolah, Diknas ini perlu memfasilitasi bagaimana mekanisme pemanfaatan itu. Yang jelas dibenarkan pihak sekolah mengalokasikan. Kalau ternyata misalnya alokasi dana Bosnas maupun dana Bosda selama ini sudah terpakai untuk kegiatan yang lain atau sudah terprogram untuk kegiatan yang lain, saya kira bisa dilakukan pergeseran anggaran, bisa dilakukan pergeseran anggaran. Karena saya yakin bahwa selama proses belajar mengajar di era COVID-19 ini, kan sebetulnya banyak program-program pembelajaran ketika kita merencanakan dana Bosnas dan dana Bosda pemanfaatannya boleh jadi kan banyak yang tidak terpakai karena adanya anaknya sekian lama libur ya kan, otomatis kan banyak sebetulnya saving dana yang tidak terpakai. Nah, maksud saya pihak sekolah memanfaatkanlah sisa dana itu, geser pemanfaatannya itu untuk membeli kuota dan membantu orang tua murid yang boleh jadi mengalami kesulitan itu. Nah, yang kedua yang saya harapkan juga adalah pihak-pihak swasta yang selama ini mungkin punya kelonggaran dan punya rezeki, apa susahnya misalnya di lingkungan rumahnya atau di lingkungan sekitar yang memungkinkan atau di lingkungan kantornya itu bisa membuka membuat wifi ataupun memasang wifi yang sekiranya bisa gratis. Dan yang ketiga mungkin rumah-rumah ibadah atau kantor-kantor pemerintah sebetulnya itu bisa dijadikan sebagai sarana di mana pengurus masjid, pengurus gereja ketika memang ada dana kas, ya apa salahnya misalnya berpartisipasi untuk membantu pendidikan anak kita. Di satu sisi itu juga bisa meramaikan masjid dan rumah ibadah, yang penting itu diatur dengan baik. Tapi ini bukan kewajiban, ini sebatas anjuran ketika dianggap bahwa ini bagian dari amal soleh yang kita harus lakukan bagi partisipasi buat anak-anak kita yang selama ini boleh jadi mengalami kesulitan. Dan itu saya yakin cukup besar manfaatnya buat anak-anak kita yang boleh jadi kurang mampu. Baik Pak, terima kasih atas wawancara yang telah Bapak berikan. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Bupati Muharram. Kami kembalikan lagi ke Dini. Terima kasih Natasha. Anies akan terus mengabarkan perkembangan pelaksanaan pembelajaran di masa new normal ini untuk Anda pemirsa. Tim Liputan Anies melaporkan.